Yuk kembali lagi di channel Coder Serabutan dengan saya Simsorenoxo, dan saat ini kita akan masuk ke dalam OOP, Opinion of Programmer Part 5. Yo, di kesempatan kali ini saya akan memberikan pendapat saya tentang MetaQuest. Ya, MetaQuest itu bulan lalu udah mengumumkan MetaConnect 2022, dan apa saja poin-poin yang ada dalamnya saya sudah mencatat sekitar 8 poin, dan ya langsung saja kita akan masuk dalam poin yang pertama. Di poin pertama kita akan langsung dikenalkan oleh Quest Pro yang sudah ditunggu-tunggu dari tahun lalu. Tahun lalu itu ada Facebook Connect 2021, dan dalam video itu, dalam stream itu Facebook ganti nama jadi Meta, dan sebenarnya itu udah dinanti-nanti gitu loh. Kalau misal Facebook bakalan rilis Quest Pro gitu, dan ternyata tahun lalu nggak jadi rilis. Bukan nggak jadi ya, emang belum saatnya rilis, karena mungkin ya teknologinya masih dibuat gitu. Nah, itu tahun lalu. Kemudian tahun lalu itu di-reveal sebagai Project Cambria. Nah, Project Cambria ini yang akhirnya mengeluarkan output yang namanya MetaQuest Pro, yang dikenalkan oleh Meta pada tahun ini. MetaQuest Pro bagus banget. Dari speknya keren, lebih ringan, resolusi lebih tinggi, kencang, strapnya nyaman, pokoknya bagus lah semuanya. Tapi ada yang nggak bagus, yaitu harganya. Ya, karena harganya itu $1.500 cuy. Gila, mahal dibandingkan dengan Quest 2 gitu. Quest 2 sama Quest Pro itu beda jauh banget. Nah, aku nggak tahu ya kenapa kok mereka memilih perbandingan harga yang sebegitu jauh ya. Kita bandingkan aja Quest 2 yang paling murah, yang memorinya 64 GB, itu sekitar 4-5 jutaan lah, ada di Tokopedia, silahkan kalian cari. Dan ini Quest Pro $1.500 cuy. $1.500 itu kalau dirupiahin sekitar 23 atau 24, yes 25 lah, anggap aja 25 juta. Dari harga Quest yang 5 jutaan jadi 25 juta, naik 5 kali lipat. Itu kayak apa ya? Kalau misal kita lihat HP gitu ya, HP Samsung yang seri A sama seri S gitu. Seri A sih mungkin ya 5 gitu, seri S ya mungkin 10 ke atas. Yang jomplangnya itu nggak terlalu beda, ya 2 kali atau 3 kali gitu, bukan 5 kali lipat kayak Quest Pro. Dan ya itu yang jadi concern bagi orang-orang sih sebenarnya. Jadi concern buat pembeli-pembelinya. Jadi orang-orang yang agak menengah ke bawah nih. mungkin target Quest Pro bukan untuk orang menengah ke bawah, dan ya aku tidak menyalahkan itu. Tapi untuk saya pribadi ya, saya sebagai pengguna Quest 2 ya, aku pengen upgrade Quest Pro, jadi nggak bisa cuy. Ya nggak bisa, uangku terbatas soalnya. Gimana lagi ya, sebenarnya dulu ya aku pengen nunggu Quest Pro ya sebelum aku beli Quest 2. Aku sempat berpikir kayak gitu. Ya mungkin karena pikiranku Quest Pro nggak bakal mahal-mahal amat ya, mungkin belasan lah, masih bisa aku belilah dengan harga segitu. Tapi ternyata ya untungnya aku udah beli sih. Tapi ternyata tahun ini di launching Quest Pro harganya segitu ya. Nggak bakal tak beli ya segitu ya, buat pribadi ya nggak mungkin. Ya mungkin buat perusahaan sih mungkin ya, untuk research dan lain sebagainya. Karena perusahaan kan pasti uangnya lebih banyak daripada pribadi gitu. Mungkin harapanku sih adanya Quest Pro yang lebih rendah lah speknya ya, Quest Pro Lite kayak, atau Quest Pro FE gitu. Yang kayak HP gitu. Ya boleh speknya dipangkas, yang penting harganya agak turun dikit gitu. Kalau mungkin agak turun ya aku bisa beli sih. Oke, lanjut kemudian ke poin yang kedua, yaitu MetaQuest Pro Controller. Dan ini yang paling keren dari sistem Quest Pro. Oke, aku bakalan bandingin ya. Kalau misal di Quest yang 2, Quest yang lama itu kayak gini. Nah, Quest 2 itu menggunakan namanya LED menyala di setiap ringnya ini. Jadi gak kelihatan sama mata telanjang, cuma kelihatan sama IR beaconnya si Questnya. Jadi tak ambil ini. Oke, jadi Quest 2 itu punya 4 kamera ya, yang ada di sini bawah, atas 2, sini bawah juga ada 2 gitu. Jadi kamera ini bisa nangkep cahaya IR beacon.
Lah IR beacon itu yang dipancarkan sama si Quest controllernya ini. Oke, jadi controllernya ini di setiap ring ada namanya light pakai IR beacon dan udah bisa ditangkap sama si kameranya, dan si headsetnya ini yang mengkalkulasi semuanya ini, mengkalkulasi lokasi IR beaconnya, jaraknya seberapa, berada di mana kayak gitu. Jadi headsetnya bakalan tahu lokasinya si controller VR headset ini. Nah, itulah kenapa setiap controller VR itu rata-rata menggunakan ring. Ya, rata-rata menggunakan ring kayak gini. Entah itu di atas, entah itu di depan, entah itu di bagian belakang atau gini gitu. Ya, ringnya itu macam-macam. Jadi semua controller VR itu rata-rata menggunakan metode ring tadi, ya. Nah, di controller Quest Pro, pertama kali aku lihat Quest Pro ini controllernya itu langsung kaget sebenarnya aku. Loh, kok nggak pakai ring? Kayak beneran kalian nggak mau pakai ring? Soalnya aku itu pernah nyoba Magic Leap. Ya, Magic Leap itu dia headset XR, headset mixed reality, cuma kontrolernya itu nggak pakai ring juga. Jadi aku pernah pakai itu dan experience-nya experience-nya itu jelek banget ya menurutku. Karena presisi dari presisi dari kontrolernya itu kurang banget. Udah experience-nya nggak enak, buat pakainya itu cuma kotak doang gini. Jadi ada bulat, kemudian ada kotak buat nampilin AR-nya, virtual objeknya gitu. Terus pakai pakai controller tadi. Ya controllernya itu cuma ya lonjong gitu doang loh, lonjong dan nggak ada ringnya. Dan itu waktu dipakai digerak-gerakan gini ya nggak terlalu presisi. Jadi nggak enak buat makainya. Nah, itu di pikiranku awalnya kayak gitu. Nah, setelah tak lihat lagi, ternyata Quest Pro teknologinya nggak kayak Magic Leap. Ternyata teknologinya lebih advance daripada itu. Nah, controller Quest Pro ini benar-benar sangat keren karena teknologinya itu dikasih chipset sendiri di kontrolernya. Jadi kontrolernya ini punya chipset kayak prosesor gitu buat ngeproses jarak sama rotasinya si kontrolernya. Jadi ada chipsetnya, kemudian ada kameranya juga. Jadi kontrolernya ini punya 3 kamera. Jadi ada di depan, kanan, kiri gitu. Kemudian ada di atas juga. Nah, kameranya ini buat nge-track posisinya si controller itu. Kemudian ada chipsetnya, dan chipsetnya lumayan sih, pakai Snapdragon 662. Jadi controllernya ini bisa memproses di mana dia berada gitu. Dan dengan sistem kayak gitu, jadi headsetnya nggak perlu nge-track controllernya lagi. Cuma controllernya ngirim data doang ke headsetnya. Jadi sistem yang seperti itu membantu untuk menyelesaikan masalah yang ada di Quest 2. Nah, di Quest 2 ini kalau misal controllernya ini numpuk gini ya di headset, lihat nih ya, numpuk kayak gini atas bawah. Jadi kan headsetnya nggak bisa ngedetek yang paling jauh ya. Soalnya gini, yang paling jauh nggak kedetek karena ketumpuan sama yang ini, yang paling dekat. Ketumpuan apa ya bahasa Indonesianya, terhalang gitu. Nah, waktu terhalang itu kontrol yang terhalang bakalan nggak kedetek dan langsung nge-freeze gitu biasanya untuk yang controller ini. Atau mungkin ya di bagian belakang gitu, misalkan controller kita ke belakang badan, si kamera kan nggak bakalan ngedetect, nggak bakalan bisa baca. Nah, karena ada masalah-masalah kayak gitu, Quest Pro dengan teknologi yang pakai kamera tadi bisa mengatasi semua hal seperti itu. Jadi keren sih menurut saya. Aku nggak pernah kepikiran buat nanam kamera di controller, itu terlalu berlebihan sih menurutku. Cuma ya oke, worth gitu. Tapi improvement ini ya ada plus minusnya ya. Yang dikorbankan yaitu beratnya pastinya. Bobot untuk controller Quest Pro itu 164 gram. Kemudian untuk Quest 2 yang biasa ini bobotnya cuma 126 gram. Jadi beda hampir 40 gram, tapi itu ya sangat berasa lah. Aku lihat para reviewer gitu waktu nyoba itu ya emang disampaikan kalau misal controller ini agak berat gitu. Mungkin tambahnya controller ini juga punya baterai sendiri ya. Jadi chargingnya pakai dock itu udah disediain di paket pembelian. Chargingnya juga tinggal tempel pakai magnetik, jadi lebih enak
nggak pakai nyolok ribet lagi gitu. Kayak controller Quest 2 yang harus ganti baterai, kemudian lepas, kemudian pasang lagi baterai AA gitu ya. Nggak pakai kayak gitu ya. Jadi langsung dicolok aja pakai docknya, ditempelin. Oke, lanjut ke poin ketiga, Meta Quest Pro feature. Nah, feature yang paling dibanggakan yaitu adalah mixed reality-nya. Jadi Quest Pro ini punya kamera yang bisa ngerekam pakai warna. Iya, tentu aja ya, nggak ada spesial dari itu. Semua juga kamera bisa ngerekam pakai warna. Tapi ya dulu Quest 2 itu nggak pakai itu. Dia pakai kamera yang cuma ngedeteksi jarak sama titik aja, yang bisa pakai ya ear beacon tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi hasilnya cuma grayscale gitu, hitam putih. Jadi nggak enak dipandang. Dan enaknya cuma diproses doang, lebih gampang gitu. Nah sekarang Quest Pro itu bisa ngerekam pakai gambar juga. Jadi dia juga bisa 3D mapping gitu, depth-nya lebih dioptimalkan lagi. Jadi orang pakai headset VR ini bisa kelihatan semuanya gitu, berwarna kayak nyata. Kita bisa naruh barang virtual di tempat nyata kayak gitu. Ini menurut saya terobosan yang dibuatnya itu untuk mengalahkan HoloLens sih. Jadi HoloLens ada saingannya juga Magic Leap gitu. HoloLens dan Magic Leap itu awalnya menggunakan AR untuk mengembangin mixed reality ini. Nah, tapi Meta mengembangkan mixed reality-nya itu dari VR gitu. Itu beda banget sih sebenarnya. Jalannya itu yang ditempuh mereka berdua itu beda. Tapi tujuannya tetap satu, yaitu mixed reality. Dan Meta itu mengeksekusi mixed reality-nya itu dengan sangat baik. Aku lihat itu kayak kok bisa ya gitu. Aku gak kepikiran loh kalau AR dijadiin mixed reality itu udah lumrah gitu. Kalau misal VR itu kayak aneh aja gitu. Bikin waktu jadi itu kayak bikin mind blowing sih sebenarnya. Jadi semuanya itu ada plus minusnya sih. Untuk minusnya HoloLens sama Magic Leap itu hanya mereka bisa ngasih lensa cuma sedikit sih. Jadi gini ya, kacamata itu kan full gini ya, full kaca. Tapi mereka itu yang Magic Leap itu cuma kotak doang. Kotak di depan ini yang layar yang tembus pandang bisa nampilin dari virtualnya, dunia virtualnya itu pakai kotak gitu doang. Dan kalau udah ngelihat di luar kotak itu udah hilang. Nah, HoloLens juga hampir sama kayak gitu, cuma ya lebih lebar aja. Dan kacamata itu rata-rata semuanya gelap gitu. Pandangannya gelap, nggak murni jernih gitu, bening, nggak. Meskipun HoloLens, meskipun Magic Leap, mereka kayak gitu. Itu minusnya HoloLens sama Magic Leap ya. Untuk plusnya sih dengan device kayak gitu, device-nya itu nggak perlu meng-recreate ulang dari dunia nyata gitu, cuma nambahkan objek virtualnya aja. Nah, bedanya yang si Meta Quest, dia itu harus merecreate real world ke dalam virtualnya. Ini minusnya ya. Jadi dunia nyata ini harus dibuat ulang di dalam virtualnya. Paham gak sih? Minusnya sih kita penglihatannya itu tergantung dengan kamera tentunya. Jadi kita nggak bisa ngelihat langsung benda sekitar gitu. Harus melalui kameranya si Quest Pro ini. Kemudian juga harus ada 3D mapping ya. Jadi nggak bisa langsung gambar 360 gitu langsung ditempelin ke VR. Itu jelek banget, beneran jelek. Kalau misal kalian pernah nyoba gitu, atau mungkin kalian pernah nyoba lihat bokep di VR, itu aneh banget, beneran gak enak rasanya. Bukan aku mempromosikan ini ya, maksudnya konteksnya itu 360 itu gak enak. Jadi aku pernah lihat-lihat gitu ya, research lah ya. Ya karena pakai 360 kemudian kalau ditampilkan langsung ke VR itu kelihatannya nggak real. Nggak realnya tuh biasanya kameranya itu kan cuma 360 biasa gitu, udah nggak pakai depth atau gimana gitu. Jadi waktu nggak ada depthnya, kemudian dipaksain pakai depth, itu pusing banget. Nah itu plus minusnya sih. Kalau tadi virtual itu harus merecreate world-nya. Kalau misal kayak HoloLens atau Magic Leap itu nggak perlu merecreate world-nya karena udah ada world-nya, tinggal masukin ke virtualnya. Oke, poin keempat. Jadi untuk kerjasama, jadi Meta Quest kerjasama dengan Microsoft. Nah kedepannya nanti ya coming soon ya, Meta bakalan kerjasama dengan Microsoft Teams gitu. Jadi di Teams itu kan bisa video call, bisa chatting, bisa untuk productivity ya biasanya. Nah itu bisa dilakukan dengan Meta Quest Pro langsung gitu. Kemudian ada Xbox Cloud Gaming juga bisa diakses pakai device-nya Quest. Tapi sebenarnya agak aneh sih, kenapa kok kerjasamanya sama
Microsoft gitu. Karena kalau kita lihat ya, Microsoft itu kan yang memiliki HoloLens. Nah, target dari pasarnya si Meta Quest Pro itu kan mixed reality nih. Nah, mixed reality kan sebenarnya head to head nih sama HoloLens gitu. Ini pesaing, kenapa kok dia mau kerjasama gitu? Kerjasamanya juga cuma Microsoft Teams gitu. Emang Facebook nggak bisa bikin tim sendiri? Nggak bisa bikin platform yang kayak gitu. Padahal Facebook itu udah ada Messenger, bisa video call juga, conference juga bisa. Apa yang nggak bisa? Cuma bikinin versi yang buat kerja gitu, kayak Microsoft Teams. Ya, aku masih heran sih kenapa kok kerja sama. Gitu aja sih. Mungkin kalau ada pendapat bisa komen di bawah sih. Itu yang aku agak bertanya-tanya. Kayak seseorang ya. Oke, lanjut. Poin kelima, next gen avatar in Horizon World. Nah, Horizon World ini kayak metaverse gitu ya. Metaverse-nya si Meta. Jadi dalam metaverse-nya ini, avatarnya itu udah bisa melakukan ekspresi gitu. Jadi udah mulai bisa baca mata, alis, mulut gitu. Kalau misal kita ngomong, nanti avatarnya juga ngomong sesuai ucapan kita. Tangan gitu juga bisa, tapi belum bisa kaki sih. Kaki mungkin kedepannya bisa lah, mungkin ya. Untuk avatarnya ya, avatar nge-record wajah itu sudah impresif sih. Jadi ada beberapa viewer yang nyoba itu udah keren gitu. Jadi ada mirrornya, ada avatarnya gitu. Waktu kita geleng-geleng, kita ngedipin mata, kemudian mangap gitu. Itu bisa dilakukan. Ya cuman mungkin ada minusnya dikit sih. Masih perlu improvement ya untuk mungkin softwarenya. Jadi kameranya ini bisa ngedetek garis-garis di mulut. Nah, kalau misal kita ngomongnya sedikit gitu, ngomongnya kalau umi-umi, bahasa Jawanya umi-umi, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ya ngomongnya pelan gitu, nggak terlalu buka mulut gitu. Di avatarnya nggak bakal animasinya kelihatan banget gitu, kelihatan kalau bibir kita gerak, enggak. Tapi kalau misal kita ngomongnya gede kayak gini ya, langsung ngomong ala gitu, mulut avatarnya itu bakalan gerak lebih bebas, lebih terbuka lah, lebih kelihatan. Kalau pelan-pelan nggak gerak, katanya gitu sih. Ya bisa dicek di review ya. Oke, masuk ke poin yang ke-6, motor neural control. Ya ini sebenarnya udah ada di tahun lalu ya. Tahun lalu itu udah diintroduce masalah motor neuron. Jadi ada gelang yang dipasang di tangan gini. Kemudian tangan ini, gelangnya ini bisa ngebaca neuron aktivitas kita. Bisa dari gelombang-gelombang yang kita perintahkan dari otak kemudian ke tangan. Nah, itu yang dibaca. Nah, gerakan gini, gerakan normal kayak geser jari gitu, balikkan telapak tangan. Lah, itu bisa dibaca oleh teknologi ini. Nah, untuk tahun lalu itu udah bisa berfungsi. Nah, tahun ini itu bisa baca sampai hampir tidak menggerakkan tangan kita gitu. Jadi kita mau gerakin jempol gitu, mau gerakin jempol ke kanan gitu, tapi nggak sampai jempol ini gerak, si device-nya ini udah bisa baca gitu. Itu improvement tahun ini. Jadi menurut saya keren banget ya. Misal mungkin kedepannya bisa kita cuma diem doang gitu, diem kemudian aku mikirin gerak ke sana, device-nya langsung baca dan langsung nurutin perintah dari pikiran kita. Mungkin kedepannya bisa kayak gitu ya, mudah-mudahan. Itu sebenarnya agak ngeri juga sih. Beneran ngeri cuy. Kalau misal disalahgunakan gitu, ada device yang ditanam kemudian dihack gitu, bisa baca pikiran orang gitu lah. Ya, aku mikirin apa gitu bisa tahu pakai device gitu. Itu ngeri sih. Nggak perlu kita ngisi kuesioner untuk menentukan kepribadian, langsung pakai alat itu aja bisa tahu. Ngeri. Lanjut, poin ke-7, full body codec avatar. Jadi ini sebenarnya juga udah dari tahun lalu ya. Cuma aku sih nggak tahu sih apa bedanya gitu. Kayaknya tahun yang sekarang ya gitu-gitu doang gitu, nggak ada bedanya. Jadi masih sama kayak dulu, bisa track seluruh body, sampai fisik, bajunya bisa diganti juga, kita bisa lihat juga dari berbagai macam angle, dan itu real time gitu. Tapi ya masih harus lewat ruangan khusus kayak gitu, kayak studio gitu, ada kameranya di sekelilingnya.
Oke, itu aja. Lanjut ke poin yang ketujuh, next gen face codec avatar. Ini yang paling keren. Ini udah kayak film-film cuy. Jadi kayak avatar real gitu. Avatarnya itu nggak kayak animated gitu, pakai teksturnya kita sendiri gitu. Ya di awal ini udah bisa nge-mapping wajah, udah bisa gerakin ekspresi kita gitu pakai avatar yang kayak gini. Kemudian poin yang ke-8 itu avatar ini itu bisa dibuat ya, bisa dibuatnya pakai handphone aja gitu. Jadi cuma pakai kamera gitu, kamera belakang, cuma digini-giniin atas, kanan, bawah gitu, 30 detik scanning dan langsung bisa digunakan. Ya bukan langsung, harus ada prosesnya. Kemudian itu juga udah realistik banget, tekstur mappingnya, wih keren lah pokoknya. Sekaligus ngeri juga sih ini, kalau misalnya avatar ini bisa disalahgunakan buat keperluan apa gitu, politisi atau apa gitu, itu bahaya. Cuma ya keren ya. Sebenarnya teknologi ini itu udah ada sih, sudah dipakai oleh film-film atau game-game gitu yang gunain CGI gitu ya. Biasanya kalau di film itu aktornya disuruh record di suatu ruangan khusus gitu, di studio banyak kameranya, kemudian di track wajahnya, kemudian dimasukin ke software buat 3D, kemudian bisa digerakin gitu. Nah, teknologi itu udah disimpelkan sama Meta, jadi udah bisa menggunakan HP aja, HP doang nih, set gitu. Ya itu kemajuan yang sangat super sih dari yang tahun lalu ya. Tahun lalu kayaknya belum record ya kalau nggak salah. Oke, segitu saja penjelasan saya ya. Mungkin pendapat saya juga tentang Meta Connect 2022. Mungkin ada kesalahan penyampaian atau kurang berkenan ya, silahkan koreksi aja di kolom komentar. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe kalau kalian mau. And see you in the next video. Bye. Lumayan lah ini.